Biarlah kiranya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui duet yang kita dengarkan pada sahabat siang hari ini. Saudara-saudara, untuk sahabat ini tidak ada children story. Oleh karena memang tidak ada persiapan untuk children story. Dan kita akan lanjutkan kebaktian kita dengan khotbah melalui scripture reading yang akan dibaca oleh Saudara Parulus Sitorus. Scripture reading pada pagi hari ini yang terdapat di Luke 19 verse 10, Lukas 19 ayat 10 yang berbunyi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan bersabdalah padaku, sama-sama. Tuhan bersabda padaku, ku mau dengar suaramu, ku mau dengar suaramu. Tuhan bersabda padaku, ku mau dengar suaramu sekarang. Selamat sahabat, saudara-saudara. Terima kasih atas lagu pujian yang baru saja ditampilkan. Untung ada yang menyanyi. Tadi ada tawar-menawar tadi di sana. Jadi memang kalau tidak ada lagu, bagaikan masakan yang kurang bumbu, begitu kan? Jadi kalau sudah ada garam, ada cabai, rasanya apa? Nikmat. Membuat perbaktian kita ini nikmat, ya, kesenangan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Saya lihat sudah ada Pak Si Togar Sihan bersama-sama dengan kita. Jadi kita merasa senang tiba dengan selamat tepat pada waktunya yang dijadwalkan mereka. Jadi semuanya, bagi tamu-tamu, selamat datang. Bila ada tamu-tamu kita di sini datang menghadiri acara kita bersama-sama berbakti, memuji, meninggikan nama kita, nama Tuhan yang dimuliakan kita. Saya sebenarnya tidak berpengalaman, kurang banyak pengalaman mengenai apa? Mengenai khotbah ini. Jadi kalau misalnya, ya, saya gak expert. Kalau misalnya ada nanti yang kurang-kurang, mohon jangan ada yang keluar, ya. Jadi artinya ya bertahanlah di sini. Mungkin ada juga baiknya bertahan, paling sedikit ada maknanya. Jadi maksud saya ya seadanya aja saya bicarakan khotbah ini. Jadi terima kasih. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah sebagai ayat inti kita yang tertulis dalam Lukas 19 ayat 10. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, jam ini, hamba-Mu akan menyampaikan pekabaran. Tolong hamba-Mu ini ya Tuhan, ajari. Hamba-Mu ini tidak banyak pengalaman ya Tuhan. Tuntun dengan roh suci-Mu dari surga, supaya pekabaran-pekabaran ini dapat saya sampaikan dengan penuh berkat, mengangkat jiwa kami lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul daripada pelajaran kita pada hari ini adalah, saya beri judul Pure. Pure. Blameless. Pure, blameless. Kalau ada mungkin banyak persamaannya, pure dengan blameless. Blameless artinya dalam bahasa Ibrani adalah
tidak bercacat celah. Tidak bercacat celah. Artinya kudus ya, seperti macam itu lah. Ada dibilang di buletin kita tadi murni. Murni juga termasuk di sana. Jadi tidak bercacat celah. Jadi kalau kita buka pelajaran ini dalam Lukas 19 semua ayat. Ini khotbah ini tidak panjang ini. Saya hanya ada berapa? Ada 5 lembar. Jadi ayatnya juga hanya 10 ayat. Mungkin 15-20 menit mungkin selesai. Tapi kalau lewat kasih tahu saya ya. Jangan kelamaan nanti jadi bosan semuanya. Terima kasih. Di sini disinggung mengenai pekabaran kehidupan yang bernama Zakheus. Zakheus artinya tidak bercacat celah, pure. Dalam bahasa Ibrani-nya tidak bercacat celah, pure ya, kudus. Bangsa Yahudi melihat Zakheus itu sebagai mana pekerjaannya tax collector ya, pemungut cukai. Tidak senang melihatnya karena dianggap tax collector itu adalah orang yang berdosa, orang berdosa. Kemudian tidak sesuai dengan namanya. Zakheus pure, tidak bercacat celah, tidak sesuai dengan namanya, kehidupannya. Meskipun dia pendek. Ya, misalnya ada di antara nama orang tidak sesuai nama dengan siapa? Orangnya. Misalnya ada seorang gadis ya, nona bernama Cantik. Tapi kita lihat mukanya tidak secantik namanya. Jadi kadang-kadang namanya itu menjadi apa? Menjadi hinaan baginya. Kalau misalnya dipanggil, wanita, nona, coba datang kemari. Kita lihat mukanya tidak secantik yang kita harapkan, seperti namanya. Kalaupun dikasih bedak, dipermak, ya, segala macam kosmetik, itu pun masih apa? Masih pas-pasan. Tidak sesuai dengan namanya. Jadi namanya itu menjadi apa? Menjadi hinaan bagi dirinya. Zakheus diberi nama Zakheus tidak sesuai dengan apa? Kehidupannya tidak sesuai dengan namanya. Seharusnya perbuatannya apa? Yang baik-baik, menunjukkan kebenaran. Orang Zakheus ini adalah kecil, ya, pendek, tapi otaknya apa? Otaknya besar. Otaknya besar. Pendek, kecil, otaknya besar. Hati-hati. Orang yang pendek itu lihai, ya, licik. Ya, hati-hati saudara-saudara. Jadi kalau orang berjalan, kalau Zakheus berjalan, dia sangat disegani. Artinya tax collector itu diangkat sebagai apa? Preman. Jadi memang ada paksaan itu, unsur-unsur kasar itu, pergajian orang kasar itu, tax collector itu kan, bukan begitu? Jadi ada kalanya dia jalan, orang besar lewat, dia lewati, tunduk semua sama dia, biar juga kecil. Jadi Zakheus adalah orangnya pendek dan kecil, tapi otaknya apa? Otaknya besar, smart, ya, smart dan lihai. Kemudian namanya jadi hinaan bagi dirinya. Apa artinya sebuah nama? Nama adalah sekedar nama. Baik, kita lanjutkan. Kita baca ayat pertama. Lukas 19 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Dalam konteks ini, apakah Yesus melewati kota Yeriko tanpa ada rencana? Sepertinya iya, lewat saja kan, begitu kan, menurut ayat ini, menurut tulisan buku Lukas. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi nggak ada spesial menurut konteks ayat ini.
Kalau kita baca lagi dalam Yohanes 4:4, ketika Yesus berjalan dari Yudea menuju Galilea, dia harus melintasi apa? Kota Samaria. Kenapa dia harus melintasi kota Samaria? Karena dia mau bertemu dengan seorang wanita Samaria di sumur Yakub, di sumur Yakub di perigi Yakub yang bernama kota di Sikar. Begitu juga dengan Yesus melintasi kota Yeriko, dia mau bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Zakheus. Sebab Zakheus ini sudah banyak orang menghina, menyebut-nyebut namanya dengan segala kebobrokan diberikan namanya. Kemudian ayat 2. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ada 3 hal di sini yang kita perlu perhatikan. Pertama, nama Zakheus. Nama Zakheus tadi tidak sesuai dengan namanya, ya. Dia itu sebagai orang berdosa. Kemudian kepala pemungut cukai. Kemudian seorang yang kaya raya. Kepala pemungut cukai itu adalah orang berdosa bagi orang Yahudi. Yesus bergaul dengan orang-orang Yahudi, orang-orang tax collector pungut cukai. Yesus apa? Dikecam. Orang itu berdosa, tidak pantas bergaul dengan orang-orang apa? Orang-orang yang bukan pemungut cukai. Jadi kalau biasanya di kerajaan Romawi pada saat itu, kalau mengangkat seorang tax collector, pemungut cukai, harus melalui apa? Harus melalui tender, di tender itu. Jadi ada tendernya. Jadi misalnya di California ini, ada diangkat seorang, dibikin tender lah. Misalnya ditawar $2.000 terlalu sedikit ya. Misalnya 5 milion dolar katanya. Ada yang bilang 5,5 milion. Nah, ada yang bilang lagi 5,7 milion. Ada yang bilang lagi 6 milion. Nah, menang. Zakheus menang. 6 milion jadi. Jadi menjadi seorang tax collector itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena kenapa? Karena ini nanti tax yang penting untuk Kaisar Romawi sudah dapat berapa? 6 juta dolar. Nanti dia doublekan ini. Dia doublekan menjadi 12 milion. Bukankah banyak itu 12 milion? Itu tidak sedikit. Jadi begitulah pekerjaan tax collector ini. Jadi dia doublekan, nanti semua orang Yahudi tahu berapa dia akan setor ke Kaisar Romawi, 6 juta. Tapi dia doublekan ke masing-masing siapa? Dia tagih ke masing-masing anggota keluarga, dinaikkan. Hasilnya meraup keuntungan yang besar sekali. Kalau begitu, dia adalah menjadi kaya. Tentu dia menjadi seorang kaya. Orang kaya dalam ayat Alkitab Matius dikatakan, orang kaya itu bagaimana? Susah masuk surga. Bukan berarti orang miskin gampang masuk surga ya. Jadi lebih baik seorang kaya masuk ke seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke mana? Daripada masuk ke mana? Ke kerajaan Allah. Jadi susah, orang kaya susah masuk surga. Jadi artinya bukan berarti orang miskin gampang masuk surga. Jadi yang seharusnya bagaimana? Cukup, hidup berkecukupan. Jadi artinya kalau ada misalnya di rumah kita misalnya ada 15 orang ya, ada 15 orang datang tamu. Padahal beras tinggal 1 pound. Bagaimana mencukupkan ini? Bagaimana mencukupkan ini? Bikin bubur
kita bikin aja bubur. Atau tambahkan apa? Cabai banyak-banyak, tuang cabai banyak-banyak. Ataupun apa? Garam, tambahkan aja garam. Oh, tambah katanya. Cukup. Karena pedas ya, mungkin pedas dia rasa cukup. Nah, itu mencukupkan yang sedikit. Gampang mencukupkan yang sedikit. Bagaimana dengannya apa ya? Yang berkelebihan, misalnya ada berasnya 1000 pound. Bagaimana mencukupkan ini? Bagaimana mencukupkan yang 1000 pound ini? Ya bagi-bagi sama tetangga. Kita harus bagi-bagi sama tetangga. Kemudian dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 12 dikatakan, saya tahu itu apa itu kecukupan, saya tahu itu apa? Kekurangan. Saya belajar apa? Belajar untuk mencukupkan diri. Jadi hidup kita ini harus secukupnya. Kemudian ayat 3. Lukas 19 ayat 3. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Saudara-saudara, Zakeus di sini mempunyai halangan. Ketika melihat Yesus lewat di jalan, mempunyai halangan. Sebab apa? Crowded, multitude. Banyak orang ramai, beramai-ramai melihat kedatangan Yesus, diarak-arak. Jadi artinya dia mau coba tembus itu orang, tidak bisa, dia orang kecil, pendek orangnya, tidak akan bisa. Tapi dia tidak habis akal, dia memakai apa? Otaknya, dia berlari ke atas pohon apa? Ke pohon zaitun. Apa artinya? Artinya bahwa kita ini kadang-kadang kalau orang yang mau mencari Yesus, mencari juru selamat, kebenaran, kita banyak halangan. Kalau misalnya ada yang mencari Yesus, ya kita kasih jalan, silakan, tolong. Dan kita tuntun dia untuk melihat juru selamat. Artinya, janganlah kita menjadi apa? Penghalang. Kita harus kasih jalan kepada orang-orang yang mau mendengarkan berita tentang Yesus. Kalau Zakeus adalah mempunyai halangan secara spiritual dan mempunyai halangan secara fisik. Dia selalu apa? Ingin tahu siapa Yesus itu. Dia selalu menyelidiki siapa Yesus itu. Ada yang bilang apa? Yesus itu adalah seorang nabi. Ada yang bilang Yesus itu adalah seorang juru selamat. Ada lagi yang bilang Yesus itu adalah pengkhianat. Jadi macam-macam dia dengar. Tapi dia tidak mau mendengarkan the second hand. Dia mau mencari tahu, menyelidiki, langsung bertemu dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita demikian juga. Marilah kita rajin menyelidiki Yesus Kristus itu. Kebanyakan kita di ruangan ini adalah karena orang tua kita adalah mungkin sudah memang Advent ya. Sudah memang Advent. Beruntung. Tapi banyak orang dia belajar, dia mempunyai agama Advent ini karena dia apa? Belajar menyelidiki Alkitab. Diselidiki, rajin dia. Di dalam Alkitab ada juga Rasul Paulus menuliskan di dalam Korintus, Kisah Rasul. Dalam Kisah Rasul dikatakan di sana orang Berea. Orang Berea itu adalah yang rajin menyelidiki Alkitab. Kalau saudara-saudara pernah lihat toko buku Berean, dari situlah diambil sumber nama itu, toko buku Berean. Jadi saudara-saudara, itu sesuatu yang patut kita contoh untuk menyelidiki Alkitab. Bukan karena seperti tadi latar belakang kita adalah Advent, orang tua kita Advent, dan juga kita juga jadi apa? Ikut jadi Advent. Marilah kita selidiki. Siapa tahu masih ada
hal-hal yang baru di dalam Alkitab ini. Kemudian suatu kali Zakheus jalan dengan sendirian. Sewaktu dia jalan dengan sendirian, banyak orang memberikan namanya yang aneh-aneh. Ada yang bilang, Nat. Tidak disebut lagi namanya. Yang disebut adalah Nat, katanya. Siapa itu? Nat. Maksudnya pengkhianat. Itulah yang didengarnya. Sampai dia apa? Sampai dia lupa namanya Zakheus. Inilah yang disebut kepadanya, diberikan nama ini, nama hinaan bagi dianya. Dan suatu kebobrokan diberikan kepadanya selalu. Jadi kalau dia lewat, lat, maksudnya penjilat. Hat, katanya, maksudnya penjahat. Itulah yang didengar setiap kali lewat di jalan. Dia tidak dipanggil lagi namanya Zakheus, yaitu yang tidak bercacat celah itu. Ada yang lagi, kalau dia lewat, ada yang bilang buang ludah, tuih. Sudah dia itu. Pasti sudah dia itu yang lewat. Jadi memang tekanan stres dirasakan oleh siapa? Oleh Zakheus yang mempunyai yang tidak sesuai dengan namanya. Macam-macam nama dan kebobrokan diberikan kepadanya. Artinya bahwa kita ini janganlah jadi penghalang kepada orang lain yang mau belajar Alkitab. Kita tuntunlah orang itu, beri jalan kepadanya. Dan kita harus siap untuk melayani orang-orangnya yang mau belajar Alkitab. Kemudian kita lanjut ke ayat keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Setelah dia mempunyai halangan, ya, tidak dapat menembus orang ramai itu, dia berlari, lantas nak kemana? Ke atas pohon ara. Karena dia tahu di bawah pohon ara itu adalah jalan. Pasti Yesus akan lewat dari sini, akan melintasi jalan ini. Ditempatkannya dirinya supaya dia bisa melihat Yesus lewat. Seperti siapakah Yesus itu? Artinya, saudara-saudara, marilah kita tempatkan diri kita di mana Yesus lewat. Marilah kita tempatkan diri kita di mana Yesus bertemu dengan kita. Melalui apa? Melalui membaca buku dengan rajin, ya, mempelajari Alkitab, mendengarkan sabda. Apakah di disko-disko juga Yesus lewat atau di kafe-kafe? Yesus tidak lewat dari situ. Kecuali siapa? Yesus dari Meksiko. Ada banyak Yesus di situ. Tapi Yesus yang di sini adalah apa? Yesus dari Nazaret. Yesus yang dari Nazaret yang akan kita tunggu menunggu kedatangan kita. Bukan Yesus di Filipina juga ada nama Yesus. Ya. Tapi Yesus yang dikatakan di sini adalah Yesus dari Nazaret. Jadi di mana akan lewat Yesus, disitulah kita tempatkan, di mana kita akan mengharapkan Yesus lewat, sabdanya disampaikan, dan juga menguatkan kerohanian kita, dan mengangkat kerohanian kita. Disitulah kita duduk, datang ke gereja, duduk bersama-sama, mendengarkan. Bukan di disko tadi, bukan di mana, di kafe-kafe. Kemudian kita baca ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, turunlah, segeralah turun.
sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ketika Yesus lewat, dia melihat ke atas. Misalnya, kalau misalnya seorang pejabat lewat, ya, pejabat lewat, atau Obama lah kita katakan lewat, ya. Kalau dia melihat ke atas pohon itu, apakah yang lain-lainnya pengikutnya ini melihat ke bawah? Pasti dia melihat kemana? Kemana Obama melihat? Ke atas. Semuanya akan melihat ke atas. Ketika dia melihat ke atas, Zakheus ada di sana. Zakheus ada di sana. Dia bagaimana? Merasa takut, gentar. Sebab semua mata melihat. Segala macam mata melihatnya. Ya. Semata penghinaan ada di sana. Segala macam mata ada di sana. Takut, dan jantungnya apa? Jantungnya duk-duk, 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 gemetar dia. Kalau dia jatuh, misalnya Zakheus jatuh dari pohon itu, dia akan apa? Dia akan selamat. Karena Yesus akan lewat dari situ. Katanya lagi, Zakheus turun. Yesus mengembalikan posisi namanya yang semula, Zakheus, yang tidak pernah disebut selama ini. Sekarang pertama kali dia dengar Yesus memanggil namanya, Zakheus, turun, segera turun. Zakheus kaget dia. Wah, setelah Yesus menyuruh dia turun, Zakheus turun. Dia menjawab, ya Tuhan, itu adalah nama saya. Zakheus adalah nama saya. Pada saat itulah pemandangan Yesus, melihat Yesus, keadaan ke dalam hatinya, jauh ke dalam hati daripada Zakheus, dia bukan apa? Dia bukan pengkhianat, dan dia bukan orang berdosa. Sebab apa? Sebab ada apa? Ada connection, kontak. Nama Zakheus yaitu nama yang tidak bercacat celah atau kudus, tidak seperti yang dikatakan orang lain itu. Yang dikatakan tadi lat, ya, penjahat, pengkhianat, tidak lagi didengar itu. Sebab kalau Yesus berkata dia Zakheus, orang tidak bercacat celah, mana yang lebih dipercayai? Yesus atau orang lain? Tentu Yesuslah yang kita ikuti. Dia adalah yang tidak bercacat celah. Dia tidak munafik, dan dia tidak apa? Dan dia tidak bercacat celah. Contohnya Yesus itu mengatakan sesuatu yang apa? Sesuatu yang real, yang benar, yang sebenarnya. Bukan secara apa? Munafik. Apa maksudnya munafik di sini? Contohnya, kalau kita ditawarkan makan, ya mari silakan makan. Oh sudah, cukup, baru makan katanya. Padahal perut apa? Keroncongan. Perut keroncongan. Ada lagi, oh makan, silakan banyak makanan nih, banyak makanan. Padahal tinggal apa? Tinggal kerak. Tapi Yesus bukan begitu tipenya. Kalau Yesus bilang Zakheus tidak bercacat celah, Zakheus adalah benar-benar orang yang tidak bercacat celah pada saat itu. Kemudian dikatakan, aku harus menumpang di rumahmu pada hari ini. Setelah dia mendengarkan, aku harus menumpang pada hari ini di rumahmu. Suatu kabar baik yang penuh dengan apa? Penuh dengan sukacita. Penuh dengan kegembiraan yang hebat. Bayangkan kalau seorang pejabat dikatakan, Pak Gultom, saya mau menginap di rumahmu hari ini. Bagaimana perasaan Pak Gultom? Perasaan yang meluap-luap, kegembiraan yang luar biasa. Jadi kalau misalnya kalau ada cellphone pada itu, langsung dia harus call istrinya. Mami, siapkan rumah, bereskan rumah. Ada apa mami, papi? Ada tamu. Siapa itu? Yesus katanya. Wah, setelah Yesus, yang benar katanya, yang benar. Bohong kali.
menghadap, jangan main-main katanya. Iya benar. Yesus itu bukan hanya makan saja, tetapi menumpang di rumah kita. Benarkah itu? Serius katanya. Jadi Yesus itu menumpang di rumah Zakheus. Sesuatu kegembiraan yang apa? Yang hebat, yang meluap-luap. Kalau pada saat itu mungkin istri Zakheus adalah orang yang rohani. Kenapa? Istrinya ini sudah lama berdoa buat siapa? Buat Zakheus yang telah apa? Yang telah murtad. Sekarang dia memberitakan bahwa Yesus mau datang ke rumahnya untuk apa? Menumpang di rumahnya. Suatu kegembiraan, kabar baik buat istrinya. Karena suami yang murtad, terjadi suatu pertobatan yang kegembiraan yang besar. Kemudian selanjutnya ayat ini dikatakan, apakah cuma Zakheus saja dia ada di pohon itu? Secara kita berpikir secara umum aja. Kalau misalnya SBW berjalan di apa? Di jalanan. Apakah hanya satu orang yang ada di atas pohon? Ini udah crowded nih soalnya. Pasti masih banyak ada yang apa? Masih ada yang ikut dengan Zakheus memanjat di pohon itu. Kalau misalnya di situ ada saudara jenderal turun katanya, mungkin akan dipanggil. Tetapi di sini hanya Zakheus saja yang dipanggil. Kenapa? Kenapa hanya Zakheus saja yang dipanggil? Karena pertobatan adalah secara pribadi-pribadi. Ya. Karena pada saat itulah seperti aliran strom listrik kena ke dalam lubuk hati Zakheus. Ada connection kayak Bluetooth ya. Connect dia. Langsung connect antara satu dengan lain. Ada suatu getar kekuatan yang menyentuh siapa? Yang menyentuh Zakheus. Jadi yang lain-lainnya biar juga ada iPhone, ada apa namanya? Apple segala macam tidak aktifat orang itu. Yang lain-lainnya tidak aktifat. Hanya siapa? Hanya Zakheus yang aktifat pada saat itu. Jadi ada koneksi, nyambung. Apa pelajarannya? Orang yang bertobat secara personalized atau pribadi-pribadi. Kalau misalnya dibilang sidang Inland Empire turun katanya, tidak mungkin semuanya dipanggil kita ini, sebab masih ada di antara kita yang belum bertobat. Tuhan hanya memanggil apa? Memanggil secara pribadi-pribadi. Kemudian ayat 6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Zakheus turun dengan penuh sukacita, turun dari pohon. Saudara-saudara, ada aja sebagai kita umat Advent ya, yang sudah bertobat menjadi apa? Duka cita. Bukan sukacita, duka cita. Karena dia merasa, wah, saya harus bayar perpuluhan ini. Saya harus bayar persembahan ini. Belum lagi ambil acara di gereja. Jadi beban. Akhirnya jadi apa? Duka cita yang ada. Tetapi Zakheus dengan penuh apa? Penuh sukacita, turun, semangat yang berapi-api. Bahwa dia bertemu dengan seorang juru selamat, Yesus Kristus. Misalnya nomor ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Siapa itu semua orang? Semua orang adalah pengikut-pengikut Yesus.
pengikut Tuhan. Jadi ada contoh ilustrasi. Seorang pencuri domba yang kawakan. Jadi dia diberi cap di dahinya, dicap, dibikin ST, sheep thief, bukan sarjana teologi ya, sheep thief, pencuri domba. Tetapi beberapa tahun kemudian dia bertobat, kembali kepada jalan yang benar, menerima Yesus Kristus sebagai pribadi. Tetapi cap itu masih ada ST, tapi dengan arti lain, saint, suci, dia suci, disucikan. Tetapi di antara umat-umat Advent ini, di antara kita ini, banyak kita ini apa? Penyelam-penyelam yang ulung, penyelam lautan yang dalam, sedalam lautan yang ada di Filipina, paling dalam, diselam. Artinya, orang yang sudah bertobat, tapi masih apa? Diungkit-ungkit lagi apa? Yang masa lalunya. Kembali timbul lagi masa lalu itu. Itulah yang terjadi pada zaman sekarang ini. Ayat 8. Sudah mulai habis ini. Ayat 8 dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepadamu, kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sesudah Sakeus membuka hatinya, setelah dia bertobat, dalam hidupnya sekarang menjadi apa? Dalam hidup yang dalam kebenaran. Dalam saat yang sama, dalam waktu yang sama, dia juga apa? Membuka dompetnya. Dia bilang 4 kali lipat. Dia akan menyerahkan hartanya 4 kali lipat. Artinya kita sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan yang limpah, hasil usaha kita, kesehatan yang kita telah terima. Kita sudah dapat bekerja. Mari kita gunakan untuk bantu pekerja Tuhan. Jangan kiranya kita apa? Jangan kiranya kita menutup dompet kita. Kalau sudah terima Yesus, kita harus apa? Buka dompet kita. Bantu pekerjaan Tuhan, bantu orang-orang yang membutuhkan. Dalam Matius 6 ayat 19 dikatakan, jangan menimbun hartamu di bumi. Sebab apa? Karat, ngengat, pencuri akan mencurinya. Tetapi simpanlah apa? Simpanlah hartamu di surga. Sebab ngengat dan karat tidak ada, pencuri pun tidak ada. Saudara-saudara, satu janji bagi kita semuanya. Kita membantu pekerjaan Tuhan. Bagaimana pekerjaan Tuhan ini supaya cepat selesai, tersebar di mana-mana. Penginjilan harus digalakkan. Jadi bagi orang yang belum membuka dompet, artinya apa? Artinya belum bertobat. Mari kita membuka dompet, karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kemudian ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Apa maksudnya? Keselamatan itu adalah bukan hanya untuk Sakeus sendiri. Keselamatan itu adalah untuk siapa? Seisi rumahnya. Keselamatan itu adalah juga untuk siapa? Istrinya. Keselamatan itu juga untuk siapa? Anak-anaknya, seluruh segenap keluarganya. Keselamatan itu. Ada dikatakan di sini, Roma 14 ayat 7 dikatakan, tidak seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara, kita sebagai orang tua, keluarga Advent di sini, kita harus memberikan contoh kepada
keluarga, anak-anak kita di rumah, di keluarga kita. Kita bikinlah karakter mereka menjadi karakter yang sesuai dengan Yesus berikan kepada kita. Jadi artinya kalau memang sudah di rumah tangga itu tidak lagi sesuai, tidak lagi ada suatu kedamaian, maka anak-anak kita berpengaruh besar. Jadi kalau kepala rumah tangga, orang tua memimpin rumah tangga dengan baik, berlandaskan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkatinya. Kemudian ayat terakhir, mungkin 1 menit lagi, terakhir, yaitu ayat yang ke-10, sebagai ayat inti kita. Yesus sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang ke kota Jericho bukan sekedar untuk apa? Numpang lewat, bukan numpang lewat, sekedar lewat begitu. Ya. Tetapi Yesus datang ke situ adalah untuk apa? Adalah untuk memberikan keselamatan, mendatangkan keselamatan bagi Zakheus. Hari ini juga bagi kita ini mendatangkan Zakheus modern pada sidang Ellen Fire hari ini. Yesus datang untuk mencari yang hilang seperti Zakheus. Kiranya menjadi kita ini semua menjadi Zakheus modern. Semoga kita selamat dan doa dan harapan saya. Terima amin. Menyambut firman Tuhan, kita akan tutup acara kita ini dengan menyanyi dari lagu Sion nomor 221. Kita sama-sama berdiri. Sama-sama. Di seluruh dunianya telah kedatangan Tuhan dekat sudah. Kita yang tunggu sudah lelah. Mari Tuhan Yesus datanglah, datanglah. Tiup nafiri, tiuplah keras. Yesus datang lagi ke dunia. Dari dosa kita akan bebas. Mari Tuhan Yesus datanglah, datanglah. Tanda-tanda di langit nyatakan hari Tuhan amat dekat sudah. Kabar Injil lekaslah kabarkan, dan hati manusia yang jahat gentarlah. Tiup nafiri, tiuplah keras. Yesus datang lagi ke dunia. Dari dosa kita akan bebas. Mari Tuhan Yesus datanglah, datanglah. Tetapi bagi kita itulah tanda kerja kita selesai. Kita mengabarkan Tuhan Yesus akan datang membawa upah dan damai. Tiup nafiri, tiuplah keras. Yesus datang lagi ke dunia. Dari dosa kita akan bebas. Mari Tuhan Yesus datanglah, datanglah. Marilah kita beranikan hati, segera kita mendengar suaranya. Orang yang mempunyai hati suci akan selamat di surga selama-lamanya. Tiup nafiri, tiuplah keras. Yesus datang
dunia, dari dosa kita akan bebas. Mari Tuhan Yesus datanglah, datanglah. Tuhan Bapa kami yang penuh dengan cinta dan penuh dengan kemurahan, pada saat ini Tuhan, kami selesaikan perbaktian kami melalui khotbah. Biarlah pekabaran yang baru saja kami dengar ya Tuhan, pelajari, dapat membangun kerohanian kami, mengangkat kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain juga. Sertai kami sepanjang hari ini dalam memuliakan, menjaga hari Sabat-Mu ya Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami hari ini. Biarlah kami pulang dengan penuh dengan kesukaan, bukan dengan duka cita ya Tuhan. Bila mana Tuhan beserta dengan kami akan selalu mendapatkan kemenangan, kekuatan, dan keselamatan. Ampunkan salah dan dosa kami ya Bapa. Kami mohonkan doa ini demi nama Yesus Kristus Juru Selamat, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Sama-sama. We have this hope that hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone impart, faith in the promise of His word. We believe the time is here when the nation far and near shall awake and shout and sing, Hallelujah, Christ is King. We have this hope that burns within our heart, hope in the coming of the Lord.